Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali penguatan materi tentang eh, moderasi beragama dan pendalaman materi tentang moderasi beragama. Semoga video kali ini terus menambah manfaat bagi kita semua untuk menambah pemahaman, pengetahuan bagi kita mengenai moderasi beragama. Oke, baiklah. Pada kali ini saya akan mengulas kembali tentang buku saku ya, buku saku tanya jawab tentang moderasi beragama yang ada di Indonesia, di mana pertanyaan mendasar daripada itu yaitu apa itu moderasi. Kita beranjak dari kata moderasi. Kalau kita lihat definisi awal, ya moderasi itu yaitu jalan tengah. Ya. Jadi kita lihat di sini jalan tengah. Tapi pada bahasan berikutnya, jalan tengah itu ada istilah tersendiri dalam bahasa Arab yaitu uh, wasatiyah, berasal dari kutipan ayat Al-Quran, ummatan wasat ya. Jadi merupakan jalan tengah. Jadi kalau kita mengambil jalan tengah, artinya kita mencari yang namanya win solution ya semuanya. Jadi, kalau ada yang paling baik di antara yang baik, solusi. Ataupun dari dua hal yang buruk, kita ambil jalan tengah, pemecahan masalah yang terbaik itu apa ya. Nah, kemudian eh, dari kata jalan tengah, dari moderasi itu kita lanjutkan ke moderasi beragama. Jadi moderasi beragama yaitu cara beragama ya. Jadi tentu saja nanti akan ada istilah moderasi agama dan moderasi beragama. Kalau pertanyaannya apakah perlu agama dimoderasi? Tentu tidak. Jadi cara orang yang beragama moderasi yaitu moderasi beragama. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain supaya tidak memiliki paham yang ekstrim. Ekstrim itu diartikan dengan tidak berlebih-lebihan. Jadi pada dasarnya dalam kehidupan kita sehari-hari hal yang pernah kita melakukan sesuatu. Tapi jika dilakukan secara berlebihan, nah, maka itu menjadi hal yang ekstrim. Ya, jadi seperti itu. Eh, Kalau ada yang bertanya, apakah ekstremisme itu bahaya atau buruk? Ya, tentu yang namanya hal yang berlebihan itu akan menimbulkan atau berdampak negatif ya. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan itu tentu ya, tentu negatif. Misalnya nih kita jadi orang yang dermawan, tapi kelewatan dermawan itu menjadi boros atau hal yang negatif ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian eh, misalnya kita menghemat nih, hemat nyimpen harta kayak gitu ya. Tapi kelewatan hemat juga terlalu berlebihan maka akan menjadi sifat kikir. Jadi seperti itu. Jadi eh, kita harus balance ya semuanya, jadi tidak berlebihan. Nah, kalau disebutkan contoh orang yang ekstrim atau berlebihan itu bagaimana ya? Nah, ini mungkin banyak yang kita lihat ya contoh di media sosial ada yang mengkafirkan, kamu ini nggak ikut, kamu ini nggak seperti ini, misalnya sholatnya kamu berbeda. Ataupun ya karena ikhtilaf ya perbedaan sedikit kita mengkafirkan orang. Padahal ya yang maha tahu yaitu Allah saja tidak menggambarkan bahwa sesuatu itu terlalu mudah untuk kita katakan kafir orang tersebut seperti itu. Nah, kemudian tentu dalam kebinekaan di Indonesia itu
kita banyak keyakinan ya agama di Indonesia. Tentu kita tidak boleh saling merendahkan, ya, merendahkan agama satu dengan yang lainnya. Ya, itu pada dasarnya di hadapan Allah kita sama. Kemudian contoh sikap ekstrim lain ya teman-teman. Contoh eh, apa ini? Minuman yang jelas-jelas haram. Orang menyantap makanan dan minuman yang jelas-jelas haram. Nah, alasannya karena toleransi. Misalnya ini kita lagi nongkrong, kemudian teman ngajak minum Omar, misalnya kayak gitu. Oleh karena kita mau menjadi orang yang toleransi, kita mau nyobain. Nah, itu hal yang salah. Ya, toleransi yang kebablasan seperti itu. Jadi toleransi juga kalau dia berlebihan, maka ia akan menimbulkan dampak negatif seperti itu. Oke, jadi kita cukup menghormati saja. Kemudian merusak ibadah, ibadah agama lain, jadi seperti itu. Ini juga hal yang salah, ya. Mentang dia berbeda keyakinan dengan kita mau bakal tempat ibadah, rumah rumah ibadah orang lain. Ini hal yang salah saja ya. Jadi tidak ada satu agama yang ngajarin hal yang ekstrim seperti itu. Jadi kalau kita ditanya, kita harus jadi orang moderat. Ya, jadi orang yang beragama, yang menjalankan agama, menjalankan moderasi beragama disebut dengan orang yang moderat. Jadi posisi orang moderat itu di mana? Kalau kita lihat di gambar sini, posisi orang yang moderat itu dia berada di tengah-tengah. Dia tidak berada di posisi orang yang menyalahkan atau orang yang disalahkan. Jadi dia berada di tengah-tengah. Ya, jadi sebagai penengah ya, jadi seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya tidak lain untuk menjaga keragaman, kebinekaan, menjaga situasi kondusif ya, semuanya seperti itu. Nah, kalau kita ditanya prinsip agama yang beragama orang yang moderat itu bagaimana? Ya. Nah, misalnya melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ibadah. Oke, itu ya menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing ya. Nah, oke. Kemudian kalau orang yang ekstrim itu gimana dia? Ya, jadi eh, orang yang membahas ya, orang yang menyatakan bahwa agamanya itu ya super biasa, tidak ada yang sama dengan agamanya. Kemudian juga eh, sampai menyampingkan aspek kemanusiaan. Jadi seperti itu. Jadi eh, agama juga mengajarkan kita untuk memiliki sifat humanisme, ya humanistik. Jadi memanusiakan manusia. Nah, tentu ada batasannya, ya. Apabila dikatakan pikiran itu berlebihan, ya. Pertama, kalau dia sudah menyangkut nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan yang ketiga ketertiban. Nanti kita lihat ya, kalau kemanusiaan itu apa contohnya? Orang yang atas nama ajaran agama yaitu merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Ya, ini enggak dibenarkan jika kita merendahkan orang atas nama agama. Ya. Padahal jelas-jelas agama itu sebagai solusi ya, sebagai solusi dari permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu hal yang berlebihan. Kemudian juga meledakkan bom di tengah pasar atas nama kemanusiaan. Ya, itu salah. Jadi, eh, mentang-mentang kita punya masalah dengan orang, kita nggak setuju dengan orang, pahamnya nggak setuju. Kita ledakin bom, kita nggak tahu di situ ada orang yang masih baik, orang yang soleh, orang yang kurus, orang yang sudah moderat di situ, dia ikut jadi korban.
Jadi itu jalan pintas yang salah. Oke. Kemudian contoh lain dari aspek kemanusiaan. Ke orang sedang beribadah, lalu ada orang lain yang di dekatnya hampir mati. Nah, akibat terjatuh ke dalam sumur. Jadi di sini ini aspek kemanusiaan. Jadi mau melanjutkan sholatnya atau sembahyang atau ibadahnya atau dia mau nolong orang yang hampir mati tersebut ya masuk ke dalam sumur. Harus seperti itu semuanya ya. Jadi eh, ngambil jalan tengah di antara hal yang memungkinkan. Kemudian eh, ini ada sebuah kutipan dari Kiai Haji almarhum ya Maimun Zubair. Jika engkau melihat seekor semut terpleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Jadi sobat semua, perlu sekali bagi kita untuk terus menjadi pribadi yang baik ya, baik dimanapun, kapanpun kondisinya. Kemudian kesepakatan bersama ya. Nah, tentu kita sepakat bahwa NKRI harga mati. UUD itu dasar dan pedoman dasar negara kita. Sepakatan ya. Nah, jika ada yang aktifkan atas nama NKRI ataupun menyalahgunakan NKRI ataupun UUD 45 untuk hal yang negatif, itu namanya melanggar batasan ya. Kemudian ya, melanggar ketertiban umum. Kita udah tahu nih, jalan raya itu tempat lalu lintas, lalu lalangnya kendaraan. Kemudian kita secara sengaja sholat di tengah jalan. Padahal tidak ada urgensinya. Ya, kecuali pada momen tertentu seperti ibadah-ibadah eh, besar ya, umat beragama seperti Idul Fitri dan perayaan agama lain juga yang ada di Indonesia yang mungkin sudah mendapatkan izin ya untuk waktu tertentu. Tapi jika Anda seorang diri ya seperti di gambar ini ya, nah, ini tentu saja ya tidak baik ya berdampak negatif terhadap ketertiban. Sahabat semua, jadi cara kita memahami aspek kemanusiaan itu tentu pertama kita harus tetap menjunjung tinggi kemanusiaan. Karena agama juga mengajarkan tentang kemanusiaan tersebut, ya. Indahnya berbagi, kemudian menjaga toleransi dan lain sebagainya, ya. Kemudian ini pernyataan saya sebelumnya yaitu moderasi beragama dengan moderasi agama ya itu beda. Agama tidak perlu dimoderasi karena sudah apa itu sudah sempurna. Jadi cara orang yang beragama itu terkadang yang banyak penafsiran, ya banyak hilapnya, ya perbedaan, itu yang perlu dimoderasi. Oke, membedakan agama dan beragama. Ajaran agama itu memuliakan perempuan misalnya nih, ya. Jadi yang namanya memuliakan perempuan kalau sudah masuk ajaran agama ya tidak ada kata tidak di situ. Jadi harus iya, ya. Jadi dimanapun, kapanpun, apapun itu ya perempuan harus dimuliakan, ya. Perempuan yang memuliakan yang paling dekat di rumah kita yaitu kita sendiri. Seperti itu. Nah, tentu dalam prakteknya eh, ajaran agama masing-masing mempunyai cara tersendiri bagaimana cara memuliakan perempuan. Ya, jadi seperti itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian eh, tentu misalnya ada paham dan amalan agama yang ekstrim membatasi aktivitas sosial perempuan. Ya, jadi eh, ini aliran ya yang mungkin paham yang melarang wanita untuk aktivitas keluar rumah. Ya,
paham-paham yang terlalu berlebihan mungkin akan berdampak kurang baik ya. Kemudian eh, ada juga tentang isu kesetaraan gender ya di perempuan. Jadi dalam agama itu sebenarnya setara. Jadi moderasi beragama sama dengan toleran. Ya, ya. Jadi secara kita beragama yang positif akan menjadikan diri kita memiliki pribadi yang toleran. Ya, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini bisa dilihat di gambar tersebut ya, kehidupan yang berdampingan ya. Kemudian berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama. Tentu tidak. Ya. Orang yang moderat itu memiliki pendirian dan semangat beragama. Ya. Justru untuk menjadi pribadi yang moderat, kita harus berupaya dan terus belajar meningkatkan kapasitas pengetahuan kita terhadap agama, berpengetahuan yang luas, dan juga tentu tidak mengabaikan aspek kemanusiaan, ketertiban umum, dan dan juga kesepakatan bersama yang sudah. Kemudian bagaimana cara membedakan pokok agama dan tafsir agama? Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, tentu ya orang yang memahami pokok agama tentu akan memiliki penafsiran agama dan tingkat pemahaman pokok agama akan menentukan bagaimana penafsiran orang tersebut terhadap agama. Tentu orang yang memiliki pengetahuan yang luas dengan pokok agamanya akan memungkinkan dia memiliki tafsiran agama yang bagus dan mudah dan acceptable ya, acceptable di masyarakat ya. Jadi eh, contoh misalnya sikap hanya melihat kebenaran satu tafsir agama. Nah, tentu ini hal yang salah ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita menafsirkan sesuatu berdasarkan satu keyakinan, satu tafsiran, tentu itu akan sangat salah. Apalagi beda konteks. Bahkan dalam satu negara pun akan dimungkinkan memiliki penafsiran yang berbeda terhadap, terhadap pokok agama itu sendiri. Ya. Nah, kemudian apalagi syarat moderat selain berilmu. Yang pertama tadi memang dia harus memiliki pengetahuan yang luas tentang pokok agama. Kemudian itu juga dia harus mampu mengendalikan emosi. Sini ya kita lihat poinnya. Jadi tentu eh, adab itu sangat luar biasa pengaruh. Jadi berilmu tanpa adab itu tidaklah baik. Kemudian berakhlak dan pemaaf. Nah, mungkin dari beberapa hmm, hal yang paling penting yaitu sifat terakhir ya, pemaaf ini. Jadi kita bisa mengendalikan emosi tapi belum tentu pemaaf. Jadi itu harus barengan ya semuanya. Kemudian menjadi teladan, sanggup berempati. Bagaimana kalau itu di posisi saya seperti itu, ya. Nah, tentu kita harus moderat dan peka dengan hal-hal tersebut. Oke. Nah, tentu sifat orang moderat itu berikut itu memiliki sifat kehati-hatian, tidak gegabah, ya. Itu yang namanya moderat. Jadi kita tidak mudah mengambil kesimpulan. Oke. Jadi kalau pertanyaan apakah moderasi beragama diperlukan? Ya, dari penjelasan saya sebelumnya dari materi tersebut tentu jawabannya ya, ya sangat diperlukan ya. Karena ya itulah tadi karena apalagi konteksnya di Indonesia kita sangat eh, pluralisme sangat banyak sekali ya suras, suku, agama ya, adat istiadat yang berbeda-beda. Tuh ini esensinya yaitu
eh, ya tidak lain untuk menjaga harkat, martabat dan peradaban manusia. Ya, jadi peradaban itu tidak akan hilang selama orang bersifat moderat dalam beragama. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah moderasi dikenal dalam sejarah umat manusia? Ya, tentu saja. Ya, dalam mitologi Yunani kuno pun sudah ada. Ya, dipahatkan di patung Apollo di Delphi. Ya, jadi seperti itu. Yang bertuliskan Maiden Agan, yang berarti tidak berlebihan. Maiden Agan. Ya, nah, jadi sudah ada seperti itu. Kalau dalam bahasa Arabnya, konteksnya itu Al-Quran, agama Islam, itu istilahnya wasat ya. Nah, ini. Kemudian kalau dalam agama Kristen, dengan konsep golden mean, ajaran Buddha, Majjhima, Patipada, ya. Kemudian dalam tradisi agama Hindu, ada juga istilah Madhya, Madhyamika, ya. Dan dalam agama Konghucu juga dikenal dengan konsep Zongyong, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, hampir semua agama memiliki ajaran yang sama tentang bagaimana menjaga perbedaan, jaga pluralisme yang ada, baik di level negara maupun internasional. Nah, kemudian bagaimana menempatkan moderasi dalam beragama dalam konteks Indonesia? Nah, tentu saja sebagai bangsa yang sangat luar biasa dari Sabang sampai Katulistiwa, kita diikat dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi beragam agama, etnis, bahasa, dan budaya kita disatukan oleh keinginan yang sama untuk merawat dan menjaga kesatuan NKRI. Ya. Dalam ajaran Pancasila pun sama, ya. Jadi antara nilai Pancasila, kemudian nilai keagamaan itu berbarengan, jadi hand in hand, ya. Jadi saling berkolaborasi untuk jaga keutuhan bangsa Indonesia tersebut. Kemudian siapa yang harus mengawal moderasi beragama? Tentu jawabannya adalah saya, Anda, kita, dan seluruh warga negara Indonesia dan seluruh umat manusia yang ada di dunia. Jadi singkat kata, semua orang harus seharusnya terlibat dalam mengawal moderasi beragama. Tentu saja dengan kolektivitas semuanya bisa tercapai. Gotong royong ya, tradisi gotong royong, dan juga kita memiliki tradisi musyawarah, ya. Jadi itu sebagai modal bangsa kita untuk terus merawat keberagaman. Oke, kemudian di mana letak negara dalam eh, jalankan moderasi ini tersebut? Ya, apa? Yang pertama sebagai fasilitator di ruang publik. Jadi negara hadir sebagai fasilitator untuk terciptanya moderasi beragama. Ya, itu sebagai fasilitator dia berperan penting dalam terus merawat kebinekaan yang ada di Indonesia. Ya, tentu ya kita tidak bisa hanya mengandalkan negara, tetapi ya kita sebagai warga negara himbau untuk terlibat dalam hal tersebut. Demikianlah bahasan singkat yang ada pada buku Moderasi Beragama, singkat, padat, jelas, dan sungguh mengajarkan kita bahwa moderasi beragama itu sangat indah dan penting sekali bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terus support channel kami supaya untuk terus semangat berbagi kepada Anda semua.
Akhirul kalam, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.